tes, tes, oke. Tes suara dulu ya. Oke, selamat siang anak-anak. Video ini saya buat siang hari. Untuk kelas 9 ini materi bab 2 ya teman-teman ya. Kemarin terima kasih yang sudah membuat desain poster dan juga apa tuh namanya kemarin tuh. Kok mozaik sih? Yang ditempel-tempel kemarin saya lupa namanya itu. Kolase yang sudah membuat kolase, terima kasih. Ada Lia, ada Sonya, lalu ada lagi siapa yang kemarin yang buat itu? Kalau nggak salah, pokoknya saya, oh itu Brandon. Terima kasih yang sudah buat kolase juga. Itu akan saya masukkan ke nilai kalian di bab 1 mengenai seni lukis. Nah, di bab 2 ini sedikit membahas ulang lagi, nanti kita pelajari lagi di kelas ya sambil tanya jawab. Nah, seni patung ini adalah salah satu contoh patung GWK ya, Garuda Wisnu Kencana yang belum lengkap. Saya dengar sekarang sudah lengkap, dan yang pertama itu tidak dipugar, tetap ada dan dibuat satu lagi yang baru karena sudah menjadi ikonnya Bali. Nah, di sini ada beberapa contoh patung. Di sini ada patung religius juga bisa, religius juga, ini patung seni, dan juga monumen. Nanti kita akan membahas lagi lebih dalam mengenai beberapa jenis patung menurut fungsinya. Pengertian dan fungsi patung itu sendiri merupakan karya 3 dimensi. Dia diciptakannya dengan metode subtraktif dan juga adiktif. Adiktif itu mengecor dan juga mencetak. Lalu ada plastic art, itu meniru. Nah, ada kok cuma meniru aja, misalnya toko-toko Pak Karno yang dibuat plastik artnya ditiru lagi. Lalu metodenya itu subtraktif, itu mengurangi ya, mengurangi dengan cara mengurangi. Adiktif itu mengecor dan mencetak. Nah, bedanya mengecor dan mencetak itu, kalau mencetak itu ada cetakannya, kalau mengecor biasanya dia modelnya dituang. Besok saya jelaskan lebih jelas lagi ya anak-anak ya, karena ini cukup menjelaskannya, kalau nggak hati-hati kamu nggak akan mengerti. Mengecor berarti dia sama-sama menggunakan cairan, banyaknya dia menggunakan gips, dan juga mencetak juga sama, banyakkan menggunakan gips. Seni patung ini memiliki beberapa fungsi patung religi, monumen, arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Patung religi ini jelas, misalnya tadi yang tokoh Hindu Buddha di Candi Prambanan gitu. Terus ada lagi patung Yesus Kristus, Bunda Maria. Lalu juga ada patung monumen mengenang sesuatu peristiwa yang bersejarah. Ada monumen Pancasila, monumen Tugu Proklamasi di Sono Denglok. Patung arsitektur, jadi ini arsitektur itu hubungannya dengan bangunan, jadi menambah keindahan sebuah bangunan. Lalu ada juga dekorasi, menambah keindahan sebuah tempat, misalnya di taman ditambahin patung, anak-anak kecil itu ya. Patung seni, nah patung seni ini ya sebuah keindahan yang dapat dinilai oleh dari hasil penciptanya. Jadi yang bisa menilai itu bagus tidaknya itu kan banyak orang, tapi pemahatnya punya maksud tersendiri dalam membuatnya. Patung kerajinan ini berhubungan dengan khas suatu daerah dan juga ekonomi. Ya, karena dia kerajinan akan dijual. Ini beberapa contohnya. Yang ini monumen jelas, ada tokoh-tokohnya pahlawan revolusi Ciro. Ya, pahlawan revolusi ada 7. Tuparev ya. 7 pahlawan revolusi. Lalu ini ada arsitektur. Nah, ini banyakkan di Italia dan juga di beberapa negara Eropa. Ini kerajinan dijual. Ini dari ujungnya bambu. Ini dekorasi, hiasan. Lalu ini adalah seni. Keindahannya dilihat dari
mana juga indah gitu kalau penciptanya yang bilang. Dari bentuk dan jenis patung ada patung figuratif dan juga patung non figuratif. Figuratif itu ada wujudnya manusia nih, figurnya ada, realis sekali, nyata, ada orangnya ini kan Pak Karno dan Pak Hatta. Kalau non figuratif itu imajinasi. Seperti kalau di bab 1 itu misalnya kemarin tentang deformatif dan lain-lain itu loh. Yang melebih-lebihkan itu. Nah ini. Alat dan bahan seni patung ada bahan lunak, itu ada tanah liat, sabun, plastisin dan lain-lain. Sedangkan bahan sedang itu ada kayu waru, kayu sengon ini ya, randu dan kayu mahoni. Ini cukup nggak terlalu keras. Lalu keras itu ada batu granit, batu andesit, kayu jati ya. Kayu jati itu mahal karena keras. Semakin galihnya tebal, galih itu yang di tengah-tengahnya itu ya, yang warnanya coklat hitam. Semakin itu tebal, semakin keras. Bahkan di palu pun biasanya mental. Cor atau cetak itu ada pasir, gips, dan logam. Logam misalnya emas mulia itu kan juga dicetak. Alat dan bahan seni patung ada butsir, ini kelas 8 kemarin ya, meja putar, ada pahat, palu, tang, sendok adukan, ada alat las, karbit atau listrik. Teknik berkarya seni patung ada 5, teknik pahat, pahat itu berarti mengurangi, lalu ada butsir, itu juga mengurangi, cor, membuat baru, las juga menambahkan, atau dicetak. Itu materi yang kita bahas di bab ini anak-anak. Sambil saya mikir tuh apa bedanya cor dan juga cetak. Karena sama-sama cor itu dituangkan juga. Cetak juga dituangkan. Oh ya 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 ya. Kalau cor dia biasanya tidak memiliki cetakan, akan melalui proses selanjutnya. Kalau cetak dia otomatis akan membentuk sesuai dengan apa yang dicetak. Cetakannya seperti apa itu yang akan jadi. Sedangkan kalau cor, misalnya kamu mengecor sebuah gipsum cair ya, nah, dibuatnya masih kotak gitu aja. Nah, setelah itu kalau cor itu masih membutuhkan proses selanjutnya setelah menjadi kotak kering itu apa yang akan kamu buat. Mungkin definisinya seperti itu menurut Bapak ya. Jadi kalau cor itu ada tahap selanjutnya, yaitu didesain lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau cetak langsung jadi, langsung bisa teknik pewarnaannya. Gitu, semoga ini memberi penjelasan yang cukup. Besok akan kita ulang lagi. Silakan dipelajari. Terima kasih dan sampai jumpa.